Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair, saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru di berbagai jenjang, mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA SMK, di mana ini ada satu kabar gembira yang merupakan kejutan ya untuk seluruh dunia pendidikan, ini terutama Bapak Ibu honorer yang mana ada satu hal yang memberikan satu kegembiraan seluruh Bapak Ibu guru, demikian dengan Bapak Ibu tendik ya yang ada di semua sekolah. Tentunya ini adalah merupakan satu hal yang menggembirakan karena memang ini sebelumnya belum pernah ada ya. Dulu pernah ada tapi sudah lama, tetapi akhir-akhir ini baru muncul lagi di tahun 2024 tahun ini dengan terbitnya surat keputusan ya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini diterbitkan pada 11 Januari 2024 yang langsung ditertangan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas. Ini terbit per 11 Januari 2024. Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak informasinya sebagaimana yang telah tertuang dalam Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 ini. Ada apa kira-kira ini dibahasakan sebagai kejutan? Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja pada informasinya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 11 tahun 2024 ini tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan pertama, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Yang kesatunya Bapak Ibu inilah yang merupakan satu kabar gembira dan kejutan bagi Bapak Ibu di dunia pendidikan baik guru maupun tendik, di mana poin kesatunya mengatakan bahwa ini untuk jabatan pelaksana yang terdiri atas klerek, kemudian operator, dan yang terakhir adalah teknisi. Nah, tentunya ini merupakan satu hal yang perlu kita simak bersama. Ini perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, karena nantinya ini ada pengaruhnya terhadap rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini, terutama honorer. Nah, poin kedua mengatakan bahwa menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana, jenis jabatan pelaksana yang dapat diisi dari pegawai negeri sipil dan atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Poin yang ketiganya yaitu bagi instansi pemerintah yang telah menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana dan kelas jabatan berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 656 tahun 2023 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah masih tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian kelas jabatan berdasarkan keputusan menteri ini. Nah, di poin keempat, instansi pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan keputusan menteri ini paling lama 1 tahun sejak keputusan menteri ini ditetapkan. Poin yang kelima, pada saat keputusan menteri ini mulai berlaku, ada ketentuan. Pertama, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1103 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Dan yang kedua, yaitu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 656 tahun 2023 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, Bapak Ibu, yang sangat menguntungkan dan merupakan kabar gembira pada Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 ini,
yaitu mengenai jabatan pelaksana yang terdiri atas klerek, operator, dan teknisi. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah merupakan satu hal yang menggembirakan karena ada pengaruhnya pada rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini, terutama untuk seleksi CPNS maupun P3K. Nah, Bapak Ibu, pada lampirannya nanti ini ada tertuang ya daftar atau klasifikasi klerek ya. Ini dijelaskan di sini klasifikasi klerek, daftar nomenklatur, jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Nah, misalnya Bapak Ibu ini pada instansi teknis ya. Nomenklaturnya pengelola teknis kebijakan, kemudian ada lagi yang lainnya pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi perkantoran dan seterusnya. Di sini disampaikan untuk klasifikasi pendidikan minimalnya ada S1, ada diploma 3 dan SLTA. Nah, tentunya ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang lulusan SMA tentunya. Nah, demikian dengan uraian tugas jabatannya di sini dipaparkan ya, misalnya melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan dan lingkungan instansi pemerintah. Seterusnya kedudukannya adalah instansi pemerintah. Nah, jadi pada kualifikasi pendidikan minimal di sini lebih jelas ke kita yang mana saja yang bisa direkrut. Sudah jelas di sini S1, Diploma 3 dan SMA. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu yang honorer ijazah SMA tentunya ini bisa mempersiapkan diri dari sekarang karena memang dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara, baik seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini, bagi Bapak Ibu honorer ada pengaruhnya, ya tentunya bisa direkrut. Kemudian di paling terakhir di poin 23 tentang Badan Intelijen Negara, ya instansi teknisnya di Badan Intelijen Negara diterima yang SLTA, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, bidang administrasi, komputer, informatika, sosial, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Nah, lain lagi informasi yang mengatakan bahwa untuk hal ini nantinya pada rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 ini, yang mana bahkan sampai dikatakan bahwa ada untuk lulusan SD. Nah, itu juga sangat menggembirakan karena sebelumnya itu belum ada. Nah, jadi Bapak Ibu silakan siap-siap untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2024 tahun ini karena memang peluang besar untuk Bapak Ibu honorer untuk menduduki berbagai jabatan sesuai dengan formasi yang akan dibuka nantinya. Patokan kita bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui kira-kira apa dan bagaimana mengenai keputusan Menteri Pendayagunaan atau Kemenpan RB nomor 11 ini, silakan dicek Bapak Ibu. Hal yang paling menonjol yang perlu kita ketahui di sini yaitu mengenai jabatan pelaksana yang bisa diduduki oleh aparatur sipil negara yaitu klerek, operator, dan teknis. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.